Dia benar-benar step up ya, menunjukkan kemampuannya ketika Acerbi absen. Sejauh ini selama Acerbi absen, menurut gue penampilan buruk De Vrij cuma ada di partai lawan Juventus. Selebihnya dia sangat amat solid. Dan di dua pertandingan terakhir melawan Verona dan Leipzig ya, De Vrij bukan cuma solid di belakang. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Tengah pekan yang menyenangkan teman-teman. Tim kesayangan kita melanjutkan tren kemenangan. Kali ini ugly win 1-0 saja. Dan itu pun lewat gol bunuh diri melawan tim pot 1 dari Bundesliga Leipzig. Ketika orang-orang di seluruh penjuru negeri lagi menantikan serangan fajar ya teman-teman, kita anak Inter malah hampir saja kena serangan jantung. Karena di 15 menit terakhir kita dikepung habis-habisan. Emang deh bukan Inter ya namanya kalau nggak bikin para penggemarnya deg-degan serangan jantung di pagi hari. Padahal sebelumnya sepanjang laga kita relatif bisa mengontrol jalannya pertandingan ya. Ya walaupun kalau dilihat dari sisi peluang, sebetulnya dari sisi kita juga tidak membuat peluang yang emas-emas banget ya. Bahkan bisa dikatakan sepanjang pertandingan kedua belah tim ya, baik Inter maupun Leipzig, keduanya sama sekali tidak membuat peluang mematikan. Untuk jalannya pertandingan di babak pertama kita dikejutkan oleh pergerakan berbahaya dari Openda ya. Licin banget ini orang. Bahkan membuat dua center back kita, Pavard dan Bastoni, kena yellow card di babak pertama. Dan bukan cuma itu, Pavard juga harus menyelesaikan pertandingan lebih awal ya. Dia cedera karena pontang-panting terus-menerus harus menempel Openda. Walaupun jujur aja teman-teman, gue melihatnya sih ini Pavard kayaknya nggak cedera ya. Benturannya sangat ringan. Gue melihatnya ini lebih kayak Pavard yang surrender ya. Dia menyerah, tidak mampu meneruskan pertandingan. Dia sepertinya khawatir tidak bisa terus-menerus menjaga Openda. Lalu kemudian Inter kebobolan atau bahkan dia kena kartu merah dan menjadi biang kekalahan Inter. Dari sisi Inter teman-teman, di babak pertama kita sangat leluasa mengirimkan umpan crossing ya ke kotak penalti. Baik sisi kanan maupun sisi kiri kita sangat lowong. Dumfries dan Di Marco berkali-kali mengirimkan crossing-crossing berbahaya. Akan tetapi sayangnya tidak ada satupun yang dapat diselesaikan dengan baik. Ini di babak pertama ada serangan melalui sayap kiri, melalui Zielinski. Dia berdiri bebas mengirimkan crossing ke Lautaro tetapi tidak mampu diselesaikan. Lalu kemudian di babak pertama ada peluang juga ya, dua kali corner textbook, corner yang rasanya sudah dicoba berkali-kali ini di sesi latihan. Kedua corner ini mengandalkan kerjasama tiga pemain, Di Marco, Calhanoglu dan Zielinski. Untuk corner yang pertama menghasilkan tendangan melengkung dari Di Marco ya, dari sisi sebelah kanan tetapi masih melebar. Lalu kemudian corner yang kedua dari sisi yang sama ada umpan crossing dari Di Marco tetapi tidak mampu disundul dengan tajam oleh Dumfries. Lalu kemudian kita juga dapat dua momen peluang dari free kick teman-teman. Untuk free kick yang pertama ini berbuah gol bagi Inter. Dari sisi kanan ya, crossing dari Di Marco disusul oleh sundulan oleh De Vrij. Tapi ini sundulannya kayaknya nggak kena ya, cuma kena rambut dikit doang. Namun justru bola tersebut mengalir deras ya, membentur back Leipzig dan menghasilkan gol bunuh diri. Dan kemudian free kick yang kedua dari sisi kanan juga teman-teman, melalui Hakan Calhanoglu. Dia kirim umpan ke kotak penalti, disambut saja oleh Pavard dan bola sundulan dari Pavard melintas di bibir gawang Leipzig tetapi sayang tidak ada yang menyambut. Dan akhirnya babak pertama ditutup dengan skor 1-0. Lalu kemudian di babak kedua seperti Inter yang biasanya teman-teman selalu berusaha mengincar gol di 15 menit awal babak kedua ya. Dan bahkan teman-teman ini kita mendapatkan peluang ketika pertandingan baru berjalan 30 detik. Ini Dumfries mendapatkan peluang dari momen yang dia ciptakan sendiri sebetulnya. Dia menusuk dari sisi kanan teman-teman. Tiba-tiba Dumfries bisa gocek, sepertinya dia kerasukan Tajon Buchanan ya. Lalu kemudian Dumfries memberikan bola kepada Barella. Barella memberikan bola ke Lautaro. Dan kemudian Lautaro mengirimkan bola ke kotak penalti mengarah ke Dumfries. Akan tetapi sayangnya peluang yang sangat emas ini tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh Dumfries. Lalu 10 menit kemudian kita kembali mendapatkan peluang. Zielinski build up dari tengah lapangan. Dia kemudian memberikan bola ke sisi kanan ya, ke sisi Dumfries, dan Dumfries memberikan crossing. Tetapi sayang sundulan Taremi sama sekali tidak membahayakan.
Padahal sebetulnya andai saja bola ini dilepas oleh Taremi, Di Marco bisa menyelesaikannya dengan tendangan volley. Lalu kemudian peluang lainnya di babak kedua, ini ada momen serangan balik cepat dari sisi kiri. Lagi-lagi Di Marco berdiri bebas, dia mengirimkan crossing ke Thuram, tapi sundulannya parah banget, sama sekali tidak membahayakan. Lalu kemudian momen emas lainnya, Thuram merebut bola ya dari back Leipzig. Ini sebetulnya duel 50-50 teman-teman. Lalu dia memenangkan duel sendirian saja, mengirimkan bola ke Mkhitaryan. Tetapi sayangnya golnya dianulir karena Thuram dianggap melakukan pelanggaran. Padahal menurut gua ini sama sekali bukan pelanggaran. Nah teman-teman, di babak kedua kita mendapatkan banyak sekali momen untuk kill the game ya. Tetapi parahnya tidak ada satupun yang menjadi shot berbahaya. Dan apesnya justru Leipzig nih yang sepanjang 30 menit babak kedua tidak mendapatkan peluang apa-apa. Giliran mereka mendapatkan satu peluang langsung berbahaya banget teman-teman. Hampir saja kebobolan ya. Serangan melalui sisi kiri mereka, melalui Nusa. Dia cutting inside saja dan shoot. Untungnya masih bisa ditepis oleh Sommer. Dan akhirnya skor 1-0 bertahan sampai dengan peluit akhir pertandingan. Dan dengan kemenangan ini teman-teman, Inter kini mengoleksi 13 poin dari 5 laga, mencatat 4 kemenangan berturut-turut teman-teman, belum terkalahkan dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan di Liga Champions. Luar biasa. Ini berarti secara matematis kita sebetulnya cuma kurang 2 poin saja ya untuk bisa finish di top 8. Akan tetapi kalau mau lebih aman lagi ya, di atas kertas dari 3 pertandingan tersisa, Inter setidaknya harus mengoleksi 1 kemenangan dan 1 kali seri. Ini lawan berikutnya ada Leverkusen, Sparta, dan Monaco. Kalau gue sih sangat optimis kita bisa finish 8 besar. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Catatan menarik untuk pertandingan ini teman-teman. Yang pertama gue berikan kepada Zielinski, sang player of the match. Kita benar-benar disuguhkan permainan yang flamboyan ya dari Zielinski. Dia kayak ngasih tutorial ke gelandang-gelandang kita gimana caranya untuk menghadapi pressing dengan tenang, tidak gerusa-gerusu ya, cukup tekak-tekuk, muter-muter dikit, maka lawan akan kebingungan. Lalu kemudian Zielinski juga menunjukkan ya skill ball progression, distribusi bola yang tidak asal-asalan, dia tenang tetapi selalu tepat sasaran. Akan tetapi teman-teman, jujur aja untuk Zielinski ini gue masih belum nyaman dalam hal defense sih. Untuk keseimbangan menyerang dan bertahan, Mkhitaryan masih lebih baik lah dibandingkan Zielinski. Nah untuk Mkhitaryan sendiri di pertandingan ini masuk di babak kedua dan langsung memberikan impact bagus ya teman-teman. Mungkin ini adalah sebuah pertanda tersendiri ya untuk Inzaghi untuk meneruskan pola seperti ini, memainkan Zielinski sejak menit pertama, lalu kemudian Mkhitaryan masuk di babak kedua. Lalu kemudian catatan gue yang kedua gue berikan kepada Steven De Vrij. Dia benar-benar step up ya, menunjukkan kemampuannya ketika Acerbi absen. Sejauh ini selama Acerbi absen, menurut gue penampilan buruk De Vrij cuma ada di partai lawan Juventus. Selebihnya dia sangat amat solid. Dan di 2 pertandingan terakhir melawan Verona dan Leipzig ya, De Vrij bukan cuma solid di belakang, tetapi juga turut ambil bagian dalam serangan dan gol-gol Inter. Kemudian catatan yang ketiga gue berikan kepada Jan Bisek. Sungguh luar biasa. Kita baru saja kehilangan ya di tengah pertandingan, kehilangan center back kelas dunia, juara dunia, juara Liga Champion, tetapi kita tidak khawatir sama sekali karena ada Jan Bisek yang menggantikan. Jan Bisek teman-teman benar-benar menjelma menjadi monster di lini belakang kita ya, dengan posturnya yang tinggi kekar, dan dalam hal menyerang menurut gua Jan Bisek ini anomali banget ya, padahal tubuhnya tinggi besar tapi dia sangat amat lincah. Catatan menarik berikutnya gua berikan kepada Yann Sommer. Di pertandingan ini dia cuma melakukan 1 kali penyelamatan, tetapi 1 kalinya ini sungguh sangat krusial ya, karena peluang yang dia gagalkan ini peluang yang sangat berbahaya. Sudut bebas tendangan dari Nusa ya, dan dengan penyelamatan gemilang dari Yann Sommer ini kita berhasil menang sekaligus clean sheet. Lalu satu hal lagi dari Yann Sommer teman-teman, dia udah jago build up ya sekarang, dan bahkan itu build upnya umpannya tipis-tipis banget dari penyerang lawan, nyeremin banget anjir. Lalu kemudian catatan yang terakhir gue berikan kepada lini depan kita yang parah banget.
Praktis sekarang penyerang kita kayaknya cuma satu ya, yaitu Marcus Thuram. Selebihnya kacau. Untuk Taremi di pertandingan ini, dia banyak memberikan kontribusi bagi tim ya. Dia banyak bergerak, banyak memberikan tekanan kepada bek-bek lawan. Akan tetapi tetap saja sebagai seorang striker, yang kita harapkan adalah Taremi mampu menciptakan gol maupun assist. Lalu kemudian di pertandingan ini, Lautaro kembali gagal mencetak gol. Walaupun dia sudah mulai rutin mencetak gol bersama timnas Argentina, tetapi bersama Inter masih macet nih. Ini gue lihat sih badannya udah agak kurusan ya teman-teman. Akan tetapi di pertandingan lawan Leipzig menurut gua dia invisible sih. Dia sama sekali tidak terlihat. Dan kemudian untuk Arnaud Taufik, aduh itu mah udah no comment lah. Menurut gua salah satu antara Arnaud Taufik dan Korea harus dilepas nih di bulan Januari ini. Lalu kemudian kita mencari striker yang lebih baik. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan analisis teman-teman, cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet.